Halo guys, selamat datang di Alam Nonton. Namaku Alam. Hari ini kita bakal nonton serial Lanterns. Pertama-tama aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku nonton series Lantern season 1 episode 1 yang di minggu lalu. Makasih yang udah pada nonton, makasih yang udah pada ngasih like, makasih yang udah pada subscribe. Terima kasih banyak pokoknya. Dan juga terima kasih yang udah ngasih komen. Aku lihat ada beberapa teman-teman yang ngasih teori di kolom komentar di video kita sebelumnya. Sama kayak yang aku udah bilang di video aku sebelumnya, jadi sebenarnya aku bikin kayak gini tuh ini di luar zona nyaman aku ya. Jadi kayak ya, aku harus syuting, terus habis itu aku harus editing. Sebenarnya kalau editing video aku udah lumayan biasa aja. Cuman kalau ngedit dengan wajah aku yang ada di situ itu kayak Tapi akhirnya editnya selesai, terus uploadnya juga udah beres, teman-teman udah bisa lihat semua dan ya, I survived guys. Aku juga bilang di video kemarin bahwa untungnya di video pertama aku kemarin aku nonton series Lanterns gitu guys ya. Jadi series Lanterns ini memang salah satu series yang aku paling tunggu-tunggu di tahun ini gitu kan. Tapi kalau teman-teman notice di video aku yang di sebelumnya, mungkin teman-teman notice kalau aku nggak kayak banyak ngomong gitu ya sepanjang reaction. Yang pertama aku memang orangnya nggak terlalu yang kayak rame gitu. Tapi yang kedua juga sebenarnya episode minggu lalu itu kan padat banget ya, walaupun masih masih episode 1, jadi nggak terlalu banyak ada ruang buat kayak ngobrol dan segala macam. Jadi ya pengalaman pertama lumayan harus ada banyak hal yang kita perhatiin guys. Yang pertama pastinya kita harus memastikan semua aspek teknisnya itu jalan lancar. Semuanya nyala, mulai dari kamera, terus mikrofon, terus juga rekaman layarnya itu sendiri gitu kan. Kita juga harus nonton seriesnya itu sendiri yang udah padat juga episode pertamanya, jadi emang kayak pecah ya kita pikirannya dalam satu waktu gitu. Jadi tapi untungnya aku udah nyempetin waktu buat nonton kedua kalinya episode 1 gitu kan. Ya walaupun sebenarnya semua infonya itu aku terserap guys dari ketika aku nonton pertama kali gitu. Cuman ketika aku nonton kedua kalinya ada yang beberapa hal yang jadi lebih kayak menonjol gitu, yang kayaknya informasi ketika aku nonton pertama kali itu kayaknya nggak yang kayak penting-penting amat, tapi ternyata setelah aku nonton kedua kalinya, oh ini kayaknya bakal jadi sesuatu yang penting nih ke depannya gitu. Dari kemarin pun sebenarnya aku udah sambil nyatet guys. Cuman nggak tahu kenapa di akhir video kita yang kemarin itu aku sama sekali nggak buka dan ngebaca catatan aku sendiri. Nggak tahu kenapa. Jadi mungkin nanti di akhir video kali ini aku bakal mencoba buat lebih dalam lagi kita ngebedah episodenya. Jadi kita coba aja. Tapi di awal ini aku cuma pengen nge-recap pertanyaan-pertanyaan yang aku punya yang dari episode 1 kemarin ya. Ada banyak pertanyaan ternyata dalam satu episode gitu kan. Yang pertama pastinya adalah tentang Hal Jordan itu sendiri. Aku senang banget ngelihat netizen pada jatuh cinta sama Pak D Hal Jordan gitu kan, yang diperankan sama Kyle Chandler. Jadi walaupun dia orangnya ngedumel gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka sama karakter Hal Jordan di series ini gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal banyak ngedumel, di sini aku juga banyak pertanyaan di mana kalau seriesnya itu berlatar waktu di tahun 2016, nah di situ kita dikasih tahu kalau 10 tahun sebelumnya, alias tahun 2006 berarti itu adalah waktu terakhir si Hal Jordan ini dia nge-upload si hologramnya itu kan. Dan di situ memang kita kelihatan bahwa kepribadian atau sikapnya dari Hal Jordan sendiri itu beda ya daripada yang tahun 2016. Gitu. Jadi aku penasaran ada apa tuh antara di 10 tahun itu. Banyak teori pastinya tentang itu gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah pertanyaan aku mungkin tentang Abin Sur yang crash landing di bumi. Nah ini memang sebenarnya ini adalah cerita klasik yang ada di komiknya tentang origin story si Hal Jordan gitu kan. Tapi di sini aku juga notice kemarin di video kemarin bahwa kayak bumi itu dianggap berada di wilayah yang antah berantah kalau kita ngelihat satu alam semesta gitu ya. Jadi nggak ada yang peduli sama bumi gitu sebenarnya.
Nah, maka dari itu ketika Abin Sur itu crash landing di bumi, maka Hal Jordan kayak jujur janggal gitu. Nah, ngomong-ngomong soal janggal, pastinya yang paling janggal adalah misteri tewasnya Hal Jordan itu sendiri di akhir episode yang kemarin gitu kan. Kira-kira siapa pelakunya? Atau kalau kita ikut sama teori-teori para netizen, itu sebenarnya ini beneran hal atau enggak gitu kan. Jadi itu misteri yang kayaknya misteri paling besar di series ini ke depannya. Dan juga yang kedua adalah tentang cincinnya ini kemana nih? Itu karena kita tahu bahwa di film Superman itu Green Lantern-nya adalah Guy Gardner dan itu bertempat di tahun 2025, sedangkan kemarin itu latar 10 tahun kemudiannya adalah tahun 2026. Aku juga belum begitu ngerti kira-kira timeline-nya bakal kayak gimana, cuman menurut aku nanti bakal dijelasin tentang Guy Gardner itu sendiri. Jadi aku yakin mereka nggak lupa tentang dia ya guys. Jadi tenang aja, mungkin nanti bakal ada penjelasannya. Nah, di sini aku pengen sambil ngasih satu opini yang mungkin bakal sedikit kontroversial, karena kalau udah kayak gini, menurut aku agak kepalang tanggung. Jadi aku prefer sebenarnya kalau si halnya ini beneran tewas, guys. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku juga prefer kalau sebenarnya ada banyak teori kalau si di akhir nanti itu cincin yang dipakai sama Jon Stewart adalah cincin lain, bukan cincinnya Hal Jordan yang diwariskan ke Jon gitu. Itu teori-teori yang ada di luar sana gitu ya. Cuman aku prefer kalau cincin yang bakal dipakai sama Jon itu adalah warisan dari Hal Jordan itu sendiri. Jadi menurut aku inti dari series ini tuh ya itu gitu kayaknya kalau aku lihat. Aku ngerasain bahwa sebenarnya series ini tuh tentang itu gitu. Gimana pewarisan cincin dari Hal Jordan ke Jon Stewart gitu. Jadi kalau misalnya pada akhirnya Jon Stewart nggak dapet cincinnya Hal, itu menurut aku kayak bakal ada sesuatu yang kurang ya secara emosional mungkin. Cuman sekali lagi itu semua aku balikin lagi ke eksekusi. Aku cuman prefernya kayak gitu. Cuman kembali lagi ke eksekusi, semuanya tergantung sama eksekusi gitu kan. Kalau misalnya penjelasannya oke, kalau misalnya ternyata memang semuanya oke, maka aku masih terbuka pokoknya tentang semua kemungkinan jawabannya nanti. Nah, jadi ngomong-ngomong soal Jon Stewart, aku juga suka karena kita tahu Jon Stewart adalah salah satu Green Lantern yang legends gitu kan. Jadi di sini aku juga suka bahwa di awal masa mentoringnya dia itu masih digambarkan sebagai ya masih seorang yang belajar gitu kan, masih newbie, masih rookie. Jadi dia masih melakukan beberapa kesalahan di sana sini. Dan kayaknya masih banyak yang belum diceritakan dari sisinya Jon Stewart, walaupun kayaknya kedepannya kita bakal lebih banyak ngelihat Jon Stewart daripada Hal Jordan, karena kalau aku dengar dari wawancara dan sebagainya, sebenarnya ini adalah seriesnya Jon Stewart gitu. Tapi kalau kita tahu di episode sebelumnya, kita cuma dikasih kayak semacam backstory kecil-kecilan tentang gimana dia dibesarkan dan seterusnya gitu ya. Dan kita juga masih belum terlalu ngerti, karena menurut aku juga salah satu pertanyaannya adalah kenapa si para Guardians ini dia langsung nunjuk si Jon Stewart gitu kan. Karena kalau kita tahu sebenarnya cara lumrahnya seseorang jadi Green Lantern itu adalah cincinnya itu milih si penerusnya gitu. Tapi kalau di sini Jon Stewart itu langsung dipilih oleh para Guardians gitu kan. Nah, itu mungkin juga salah satu pertanyaan dan jadi misteri kenapa para Guardians ngerasa kayak harus cepet-cepet banget mencari penggantinya si Hal Jordan gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Jon Stewart, kita juga ngomongin soal nenek Zoe Macon. Di sini banyak teorinya tentang siapa atau apa dia sebenarnya, karena memang di episode 1 kemarin ketika mereka di bar, mereka ngobrol-ngobrol, dia kayaknya terlalu banyak nanya gitu ya, jadi kayak curiga banget nih.
gitu. Jadi kalau kemarin di reaction aku yang kemarin itu aku bilang kalau William nih kayak biasa aja ketika istrinya tidur sama laki-laki lain gitu kan. Cuman kita nggak tahu gimana hubungannya antara William sama si Zoe, karena kalau misalnya aku pikir-pikir lagi itu memang bukan salahnya John sama sekali gitu kan. John nggak tahu kalau dia udah punya suami dan sebagainya. Jadi sebenarnya William sendiri nggak bisa yang kayak marah-marah banget kan sama John gitu. Tapi aku juga akhirnya mikir, jadi si Zoe ini kan dia keturunan India atau paling nggak Asia Selatan ya. Terus William itu sendiri dia kulit putih gitu kan. Tapi kita tahu, ini menurut aku ngelihatnya aja sih ya dari fisiknya, anaknya yang pengacara itu, yang William juga namanya William Junior, itu dia kulit putih ya kan. Nah, aku nggak tahu apakah gimana sebenarnya fisik dari blasteran kulit putih dan Asia Selatan gitu kan. Tapi kayak kalau aku bahkan nge-search tentang si aktornya yang jadi William Junior, dan dia memang nggak ada keturunan Asia Selatan guys. Jadi dia ayah sama ibunya itu bener-bener semuanya kulit putih. Dan maka dari itu aku jadi kayak mikir gitu, apakah sebelum William senior sama si Zoe ini mereka menikah, nah si William ini sebelumnya udah pernah punya pasangan gitu ya. Nah, itu salah satu pertanyaan. Pastinya di sini William Macon adalah salah satu atau karakter yang paling mencurigakan gitu kan. Karena dia punya pasukan khusus pribadi buat ngejagain si lahan peternakannya itu. Kalau alasannya dia sih, dia sebenarnya pengen ngejagain tanahnya dia dari serangan alien gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia pengen ngejagain ancaman dari luar, atau sebenarnya dia udah punya sesuatu yang disembunyiin dan harus dijagain di dalam area itu. Jadi itu salah satu pertanyaannya. Kita tahu kalau dia udah punya dia punya bos gitu kan. Dia punya bos yang kita nggak tahu itu siapa. Itu juga menarik, siapa kira-kira bosnya. Terus mungkin yang terakhir adalah tentang Sheriff Carrie Kane. Nah, jadi William ini adalah salah satu orang yang kayaknya ngeri gitu ya buat orang-orang yang kenal sama dia, terutama oleh Sheriff Carrie Kane. Jadi kalau aku yang tangkap dari episode sebelumnya, itu dia kayak punya semacam utang ya sama si William gitu, atau dia paling nggak takut lah sama William gitu. Entah utang finansial atau mungkin utang yang lebih dari itu ya, utang budi kayak atau utang apa gitu ya, kita nggak tahu. Tapi satu hal yang menurut aku menarik adalah, nggak tahu apakah ini cuma aku ataukah memang ada sesuatu di situ, tapi mungkin entah Hal Jordan sama Sheriff Carey pernah menjalin hubungan atau akan menjalin hubungan, aku nggak tahu. Tapi aku ngerasanya ada kayak semacam percikan-percikan gitu antara kedua orang ini. Tapi aku nggak tahu apakah cuma aku doang atau gimana. Tapi itu aku yang ngerasain dari vibe-nya di episode yang kemarin. Nah, terakhir mungkin aku mau ngebahas sedikit tentang teori-teori netizen, bahwa banyak teori di sana berseliweran kalau karakter A, B, C, oh ini dia alien gitu kan. Menarik banget. Ini adalah salah satu hook dari series ini menurut aku gitu kan. Nah, cuman aku nggak bakal terlalu berspekulasi siapa, tapi aku cuman pengen ngasih semacam ekspektasi atau opini aja, bahwa kalau yang aku baca dari komentar netizen, itu konotasi ketika mereka bilang oh si A ini alien, itu adalah bahwa mereka antagonis gitu ya. Mereka punya motivasi yang nggak baik, mereka punya niatan yang nggak baik gitu kan. Tapi sekali lagi, kalau aku udah ngomong di episode sebelumnya, aku berharap sesuatu yang lebih deep dan mature atau lebih dewasa dari seriesnya HBO gitu kan. Jadi menurut aku bakal lebih menarik kalau yang namanya alien itu kita nggak tahu, nggak selalu hitam putih gitu kan, nggak selalu dia antagonis, nggak selalu dia protagonis dan seterusnya. Dan apalagi kita ngomongin soal DC,
gitu kan. Di sini kita punya Superman, hello, dia juga alien ya kan. Jadi itu dari segi DC-nya sendiri. Kalau dari segi Green Lantern-nya sendiri kita tahu bahwa banyak banget di situ ras alien ya kan yang tergabung dalam Green Lantern Corps. Jadi itu mungkin agak sedikit panjang dari aku di awal. Kalau teman-teman belum tahu, aku juga punya channel Alam Board Game, di mana situ aku banyak main board game sambil ngasih tutorial, sambil ngasih rekomendasi juga. Teman-teman bisa cek di channel itu. Tapi untuk sekarang mari kita nonton Lantern season 1 episode 1. Oke, ini kayaknya yang udah ada di trailernya ya. Horror banget. What the fuck? It's time to get up, Junior. What did the Guardians say? We got 4 dead aliens on a football field. Oh, yeah, I'm not calling the Guardians. Then what the fuck are you doing here, Hal? Kayak ada ketegangan antara Hal sama Guardians gitu ya kayaknya. Jesus Christ almighty. Unclench. You ready? Are you ready? And fly. Just fly. Oh, no. I'm sorry. Fly, please. When I think fly, it's automatic. So you just concentrate. Back up a little bit. Oke. Spirit bang. Ring nearing depletion. Oh, di charge, harus di charge. Is there a problem? Insecure. Tapi menarik ya, itu si construct-nya itu nggak hilang gitu loh. Ya kayak permanen gitu loh. Wait, so what would you have done if I could fly? Well, you didn't fly, did you? So it doesn't. Hey, one more thing. Feed Earl for me, would you? Earl? Apa? Siapa itu Earl? You lose concentration, it disappears. It disappears, you fail. Don't fail. Apa yang ada di pikiranmu, Hal Jordan? Nggak fungsi. Nggak berfungsi metal detektornya. Sepi juga ya kotanya. Oke. Adegan-adegan terbang di series ini tuh kayak natural gitu loh. There you are. 6 ring Apa sih? charge. 3. Oh. Oh, metal detektor lagi. Oh, ada pertemuan. Were you talking about me? You were talking about me. Kotanya kosong karena pada berada di sini semua, guys. Pertanyaannya apakah metal detektornya dimatiin atau memang nggak berfungsi? Got the judge to drop your assault charges. You don't shoot me because of a gut feeling. So how is it that your father's been new? Siapa? Kalau dia udah tahu kalau dia alien gitu. I'm gonna need Mr. Jordan to leave. He started it. This house is insane. That's what you called to tell me. Wow, istana dah itu. Which rock, how? It looks like a potato with a smile, or a frown if I left it upside down. Potato Rock. Ya kan, burungnya tuh masih ada terus gitu loh. Get the feeling that everyone wants me gone. It makes me feel like I need to stick around. Apakah satu kota itu alien semua? So how much do lanterns get paid anyway? Wow, tapi penampilannya dia compang-camping banget ya, nggak sesuai sama rumahnya. What What are you talking about? Yo, Right here. You got no friends. Lantern's in a box in the back of the closet. Go into the... set banget rumahnya. Wow, di laundry juga ternyata.
You are next, John. You are next. Voice activated, so when you get it next year, put me on speaker. Ready. Mogo doesn't socialize. It's a pocket dimension, Junior. Just Oh, yang ada di trailernya ya. I got it. don't forget to feed Earl. Spoons are on the counter. Siapakah Earl itu? Kira-kira seberapa cepat ngecharge-nya? Dia fast charging nggak? Earl Jordan. Itu tapi tadi sendoknya itu ada kayak gigitan-gigitannya gitu. Kayaknya serem deh dia. Kinda ready to be done with this meat. Iya, si John kan. Dia Earl, guys. Serius? Jordan. What's up, man? Hey, Earl. Hamburgers used to be my thing too. Jadi vegetarian kan sekarang. Tapi dia harusnya alien kan ya, si tanamannya itu. Bukan dari bumi maksudnya. Dia cuma pengen ngelewatin itu di metal detektornya. Oh. Oh, apaan tuh? Detektor alien atau gimana? Ih. Udah lepas situnya. Dia alien kayaknya. Tetap aja ketangkap. Tapi actionnya lumayan seru sih. Dikasih seat belt. I wanted to talk to you about this at the meeting, and you shushed me. Ada yang ngerasa juga gak sih? Ada sesuatu tuh sama mereka. To visit your father-in-law. Oke. May I just say, that is a profoundly bad idea. It's not against the law to be obsessed with aliens. Trust me, I wish it was. It'd make my marriage a hell of a lot smoother. Your marriage is unsmooth? The fact What side are you on? I'll take you, but you let me do the talking. Well, I don't know if I... Just not. Iya. Sheriff Carey ini menarik ya karakternya. Kelihatan dia bukannya nggak mau bantu, cuman jangan bikin tambah ribet gitu loh. But I confess, I'm confused as to why you're still in town. That's what your son Sebenarnya told me. dia diusir secara halus You're gitu. hiding something on this property you don't want me to see. I've been all over the galaxy. I don't think I've ever seen technology quite that sophisticated. You know, do all cowboys have NDAs? He was selling cigarettes to kids, and he still didn't let those lawyers stop him from saying whatever the hell he wanted. I want to know what other technology you got on this compound. There's a man with a rifle in that guard tower with instructions to shoot anybody who trespasses on this property. Oh, sniper. For Christ's sake, I got the ring. You try to shoot me, and I'm just gonna put Stop. Wow. Berarti bener ya, kayaknya memang beneran ada yang disembunyiin di tempat itu. Jadi bukan cuman dia pengen ngelindungin lahannya dari orang luar, tapi sebenarnya di dalam situ sendiri udah ada sesuatu yang disembunyiin gitu. No, I tied you up to ask you about manhunters. Mau tahu apa dia soal Manhunters? Sorry, was I supposed to react? Proximity, you mean closeness. That's a better word, yes. That's a much better word. I see human is in your first language here. You're about to torture a man who doesn't know shit. We don't want to torture you, John. We want to recruit you. And that's a manhunter.
You think the Green Lanterns came first? You really don't know. Ya. Jadi, oke. Sama kayak di komiknya. There was a time of chaos in the galaxy. Then the Manhunters came. Oke. And able to build new bodies, which meant they could take the form of any species and embed undetected within any society. Oke. The ability to build allowed them to invent technologies. They carried out what they call justice. In reality, one of them remained on our planet. One of them. Satu doang. Have you ever been deceived by someone you love? Yeah. Oh, siapa tuh? Banyak banget informasi di situ, guys. Nanti kita bahas di terakhir. This is what it looks like when a Manhunter destroys your people. John, do you see what it feels? Until finally we discovered where he was hiding. Rushville. But our team was exposed and killed. And who should arrive an hour later? Jordan. You must identify the Manhunter. How the fuck am I supposed to do that? Your bird. This bird is proof you can achieve the impossible. You have 48 hours, John. Oke, kalau boleh aku sedikit nge-recap apa yang baru aja kita dengerin. Ada banyak banget informasi di situ. Aku tahu nama dari si karakternya itu Antaan. Nah, dia di sini sama timnya dia itu berusaha buat ngerekrut John, ya kan? Kenapa? Karena dia percaya bahwa ada satu Manhunter yang ada di bumi gitu, dan Manhunter itu jadi dia juga disebut tadi sini bahwa sama kayak di komiknya. Jadi Manhunter ini tuh ada sebelum Green Lantern. Jadi sebelum ada Green Lantern itu ada Manhunters gitu kan. Nah, dia ini bisa menggandakan dirinya sendiri gitu dan terus menyamar jadi makhluk yang ada di suatu planet tertentu gitu. Jadi Antaan ini dia percaya bahwa di Rushville itu ada satu Manhunter yang tersisa, tapi di sini dia percaya bahwa si Hal itu ngelindungin si Manhunter. Yang itu gila banget. Karena kenapa si Antaan ini dia benci sama si Manhunter adalah karena kayak semacam rasnya dia di planetnya dia itu udah pernah dimusnahkan gitu. Jadi dia pengen memburu si Manhunter ini gitu. Ya, cuman pertanyaan paling besarnya adalah dia bener apa enggak gitu kan. Apa yang diomonginnya tuh bener apa enggak gitu ya. Tapi di sini John itu udah dikasih kayak semacam penglihatan. Dan kita nggak diliatin penglihatannya itu apa, cuman ya sekali lagi kita masih belum tahu kebenaran dari informasi ini tuh bener atau enggak, atau cuman kayak buat adu domba satu sama lain gitu ya antara John sama Hal, nggak tahu. Terus juga disebutin bahwa John pernah ditipu sama seseorang yang dicintainya, tapi kita belum tahu. Itu kayaknya menarik banget buat kita ikutin selanjutnya. Hey there. Oh. Cie. What's with Sinestro? Huh? Why are you asking me that? Oh, ada. Saying his name Yeah. in your sleep. Pengaruh obat. It says here he was a lantern, attempted a coup, Okay. killed one of the bosses. It also says you were the one who took him down. I don't talk about that. Oh, ada kayak trauma gitu kah? What you're really doing is cutting my legs straight out from under me. I'm the sheriff. Dia minta kerjasamanya. Dia pengen bantu, cuman please kerjasamanya gitu loh. Worked my ass off to earn people's respect, and I can't have you undermining that. You're right. And for the record, I'm not on your side. I'm not on Macon's side, I'm on my side. Fair enough. I apologize for trying to obstruct you. Udah kayak ada semacam kesepahaman di antara mereka berdua. My turn for a question. Okay. Why am I still in town? The threat's over. It does make a girl wonder. Something is off here. I can feel it. Why do you want me gone? Everything feels like it's about to explode for no good reason. This place is losing its mind. If I need you, I can call. You were at my bedside.
from, anyway? I'm from Gotham. Oh, dan namanya dia Kane kan? Where are all the patients? It's a small town, not exactly a big patient pool. Sus. Looks like it was just taken out of the crate. Oh, ada apa itu? Can I get a... Zoe lagi. I get it. Zoe lagi itu. Kenapa dia selalu muncul di saat John muncul? Small town, bound to happen. Iya, oke. Masuk akal juga. I think he's pretty fucking weird, but you're not. How can you be so sure? Iya. White men with money, they can do whatever the fuck they want. Play cowboy, build castles. So you'll put up with some deeply weird white man with a savior complex just to live the life? No, I'm with my husband because I love him. Oh. And I know he loves me. Hey, how's your white man? How is he? Jangan banyak ngomong, John. He sent me to fetch his things. Stop. I'm just trying to figure out if I can trust him. If you have to ask the question, then you already know the answer. Penghasut or make sense? What happened to you? Your girlfriend's husband picked one of you sniper types on me. Oh God. Shoulder? Told you not to bring the suit. Yeah, well, maybe I couldn't bring myself to just disrespect it. Oh. Evils might be where my power Green Lantern's light. Nggak dari hati, guys. What the hell's all over the seats? Mayat. Alien. All that alien goo. Oh God. What do you know about Manhunter? Where'd you hear that word? They're convinced there's a Manhunter here in Rushville. Oh. Why you? Because they don't trust you. Oh. That I shouldn't tell you any of this. I knew there was something about this place, and my gut is never wrong. Oh, aku ngerti apa yang barusan dia si John itu udah kayak muak banget, terus dia akhirnya nge-spill aja ke Jordan biar dia kayak dapet kepercayaan dari si Jordannya itu sendiri, karena dia udah kayak kelihatan muak banget daripada dia sembunyi-sembunyi kerja di belakang Hal Jordan. Jadi kayaknya John, oke, kita jujur-jujuran aja supaya aku juga bisa dapet kepercayaan gitu loh. What else can you tell me about Manhunters? It's above your pay grade, Junior. Ayolah Hal Jordan. What's with that bird, anyway? Must mean something pretty deep. Oke. Wih. Kita udah tahu ya siapa yang ada di situ karena udah ada di trailernya dan segala macam. Sinestro. What the fuck do you know about Manhunters? Please, jangan selesai di sini. If one still existed, that'd be the second greatest threat you're currently facing. Second greatest thing? What's the first? Oh. Oke, jadi tadi banyak banget informasi yang dibagikan ke kita dalam satu episode. Jadi aku agak bingung juga harus mulai dari mana. Tapi kalau gitu kita mending mulai dari awal aja ya guys. Jadi episode ini dibuka dengan adegan latihan terbang antara Hal Jordan sama John Stewart pastinya. Kita tahu nggak berhasil terbang si John Stewart-nya, tapi dia malah nge-construct burung dari cincin yang dipinjemin sama Hal Jordan itu sendiri. Di sini Hal itu ngajarinnya kayak aku tuh pilot gitu kan. Jadi aku natural aja kalau kita mau terbang. Dan dia ngajarin ke Hal Jordan, dan dia ngajarin ke John itu dengan cara kayak gitu. Padahal si John Stewart itu nggak
natural dalam terbang gitu kan. Jadi menurut aku antara guru sama mentor sama muridnya ini nggak sinkron gitu loh, gitu kan. Nah tapi di sini dari awal juga udah kayak semacam digambarin kalau Hal Jordan ini kayak semacam apa ya, insecure kalau bisa dibilang. Kayak gimana jadinya kalau si muridnya itu malah lebih hebat daripada si gurunya. Itu ada, mungkin itu salah satu insecurity dari seorang guru, ya kan, nggak mau muridnya jadi lebih oke justru daripada gurunya gitu kan. Nah tapi terus setelah itu si Johnnya ditugasin sama Hal untuk balik ke Coast City buat ke rumahnya, buat ngambil lanternsnya si Hal Jordan biar supaya dia bisa nge-charge cincinnya gitu kan. Nah ketika di sana dia masuk ke rumahnya, ternyata rumahnya besar banget kayak istana, dan kita tahu bahwa itu ternyata adalah pemberian dari seseorang yang udah pernah ditolongin sama Hal Jordan. Jadi rumahnya besar banget, tapi yang diperhatikan sama John adalah di situ rumahnya relatif kosong, nggak ada furniturnya selain cuman kasur di situ di kamarnya Hal Jordan. Nah di sini aku kayak langsung keinget sama True Detective justru ya, dimana di situ karakternya si Matthew McConaughey dia juga tinggal di satu rumah, rumahnya kosong juga tanpa furnitur, dan di situ cuman ada kasur sama paling furniturnya minimal banget gitu. Tapi bedanya adalah pasti untuk yang si rumahnya Hal Jordan ini besar banget, sementara untuk karakternya si Matthew McConaughey dia rumahnya kecil. Jadi itu bedanya, tapi sama-sama di sini kayaknya menggambarkan bahwa karakter si Hal Jordan ini kayak yang udah dibilang sama Sheriff Carey di episode sebelumnya, dia lumayan lonely, kesepian gitu kan, dan mungkin dia ngerasa kayak buat apa juga gitu, rumah diisi barang-barang yang nggak ada gunanya gitu kan. Aku pulang ke rumah cuman buat tidur, buat makan, buat berteduh, selesai. Jadi dia ada orang yang kayak nggak terlalu peduli sama hal-hal kayak gitu kan. Dan mungkin ada benarnya juga sama apa yang dibilang sama Sheriff Carey di episode sebelumnya, bahwa dia orangnya nggak care sama orang lain gitu ya. Cuman nanti kita lihat ke depannya gimana ternyata si karakter si Hal Jordan ini. Nah di rumahnya itu juga kita ketemu sama si Earl. Aku juga nggak expect kalau ternyata dia adalah maksudnya tanaman alien gitu ya. Dan aku penasaran kira-kira Hal Jordan ini dapat dari mana, kira-kira dia kenalan sama si Earl ini dapat dari planet mana gitu kan. Terus apa yang bikin si Hal Jordan, seseorang yang sekarang di tahun 2016 ini kita ngerasanya dia kayak nggak peduli sama apapun, tapi dia ngebawa pulang si Earl ini, dan nggak cuma itu tapi dirawat juga ya, karena kita lihat di kulkasnya itu banyak daging buat si Earl ini. Jadi aku penasaran lebih lanjut apakah nanti bakal dibahas lagi atau enggak si Earl ini ya. Nah di sini ketika dia balik lagi ke tempatnya si William Macon, aku ngerasanya kayak dia memang diusir secara halus gitu ya dari Rushville. Si Hal Jordan diusir secara halus sama si William, karena pada akhirnya si hakim pengadilan di Rushville itu dia udah menghapus tuduhannya gitu kan, menghapus perkaranya, yang artinya dia udah bisa pergi dari Rushville gitu kan. Tapi si Williamnya ini kayak, kamu udah bisa pulang gitu, tapi kenapa kamu berlama-lama di sini gitu kan. Jadi itu adalah salah satu caranya si William buat ngusir si Hal gitu kan, karena kita udah paham juga kalau si William ini dia punya kayak semacam pengaruh ya terhadap kayak pengadilan dan seterusnya gitu kan. Nah di sini dan di lahan ini kemudian si Hal Jordannya ditembak sama orang-orangnya William gitu kan. Dan kalau kita nggak ingat sniper, di akhir episode lalu kita tahu si Hal Jordan dalam tanda kutip, kalau kita percaya bahwa itu ternyata bukan Hal Jordan, dia juga ditembak di kepala gitu kan. Jadi
waktu aku nonton adegan sniper itu aku kayak langsung flashback ke situ gitu kan, tapi kayaknya penjelasannya pasti lebih kompleks daripada itu ya. Nah, jadi dia akhirnya dibawa ke rumah sakit karena itu. Terus di situ dia cerita sama Sheriff Carey, tapi dia salah satu hal yang menarik menurut aku adalah dia enggan buat cerita soal Sinestro dan tentang masa-masa dia ngelawan Sinestro. Dia kayak ada kayak semacam, aku nggak tahu apakah trauma atau dia ada yang disembunyikan gitu, aku nggak belum terlalu nangkep ya. Tapi di sini kita tahu bahwa pada waktu itu Sinestro itu ngebunuh salah satu anggota Guardians dan akhirnya tapi Hal Jordan berhasil mengalahkan Sinestro, yang di akhir episode ini kita tahu bahwa Sinestro ada di suatu planet dan di dalam kayak penjara gitu ya. Nah, di sini itu adalah yang disampaikan oleh Sheriff Carey ketika dia baca di entah Wikipedia atau apa gitu ya. Nah, yang menariknya juga adalah bahwa si Hal Jordan juga notice bahwa di rumah sakitnya ini kayak kosong gitu, kosong, nggak ada pengunjung, nggak ada pasien yang pernah berobat ke situ, dan juga untuk peralatan-peralatan medisnya itu masih dibungkus semuanya gitu kan. Jadi memang agak aneh, dan di sini aku mulai curiga kalau anggota alien yang ada di Rushville ini nggak cuma 1-2 orang, tapi bisa jadi udah bener-bener banyak banget dan ngeblend sama penduduk lokal. Balik lagi ke Sheriff Carey. Di sini si Hal Jordan-nya ditemenin sama Sheriff Carey sampai siuman, ya kan? Di adegan ini pun juga akhirnya antara Sheriff Carey sama Hal Jordan ada kayak semacam kesepahaman gitu kan, bahwa sebenarnya si Sheriff Carey ini bukannya nggak mau bantu si Hal, tapi please ikutin aturan yang ada di kota ini, please, aku tahu prosedurnya, aku udah lama berpengalaman sebagai polisi, bahkan aku sekarang jadi sheriff gitu kan, jadi jangan semaunya. Oke, aku mau bantu, aku bersedia buat bantu, tapi jangan serampangan. Pokoknya dia intinya minta kerjasamanya lah gitu kan. Dan di situ kayaknya si Hal Jordan juga mulai paham, walaupun kayaknya di sini agak sedikit curiga juga ya si Hal Jordan-nya tentang si Sheriff Carey ini, karena dia nanya-nanya sesuatu juga tentang asalnya si Sheriff Carey ini dari mana dan sebagainya, dan jawabannya adalah si Sheriff Carey ini ternyata dari Gotham City, guys. Itu salah satu plot twist yang lumayan menarik ya dari episode ini. Dan kalau nggak salah episode yang lalu aku sempat ketemu sama satu tweet di mana Sheriff Carey ini sempat angkat telepon. Aku juga nggak notice ketika pertama kali nonton gitu ya, tapi di akhir teleponnya dia itu dia bilang kayak semacam oke, titip salam buat Barb gitu. Dan kita tahu ada juga di situ karakter dari Gotham yang disebut dengan Barb, ya pastinya adalah Barbara Gordon. Tapi kita nggak tahu apakah Barbnya di sini itu ngomongin tentang si ibunya dari Barbara Gordon yang kemudian jadi Batgirl itu sendiri, atau ngomong sama ya si Batgirl itu dalam tanda kutip. Aku nggak tahu. Itu juga nanti menarik apakah bakal dieksplor atau cuma kayak semacam Easter egg doang. Tapi yang menarik adalah di sini nama akhirnya si Sheriff Carey adalah Kane. Carey Kane namanya kan. Nah, tentunya di sini ada karakter juga yang lumayan terkenal dari Gotham, namanya adalah Kate Kane, yang dia adalah Batwoman gitu kan. Dan di sini ketika namanya adalah Carey Kane, aku pasti yakin di internet udah pada duing ini siapa nih? Gitu. Nah, jadi tapi untuk di episode ini juga kita masih belum dikasih tahu, belum dieksplor lebih lanjut tentang tadi aku udah sebut di awal, hutang apa yang si Sheriff Carey ini punya ke William gitu kan. Apakah hutang finansial atau hutang budi atau hutang apa, kita masih belum tahu lebih lanjut.
gitu. Nah, ngomong-ngomong soal William, di sini sebenarnya memang ada beberapa teori tentang siapa sebenarnya si William ini. Ada beberapa tokoh, ada satu tokoh tertentu dari dunia DC yang juga villain-nya si Green Lantern yang sering diomongin, diteorikan oleh netizen gitu kan. Aku sebenarnya agak walaupun ini cuma teori ya guys, tapi aku nggak tahu apakah teman-teman kira-kira santai aja ketika aku ngomongin tentang teori, karena teori ini kan bisa jadi bener gitu kan. Takutnya aku masih belum bisa ngebedain antara mana yang kira-kira teman-teman anggap spoiler, mana yang enggak gitu kan. Jadi aku lebih baik agak lebih bicara dalam teka-teki gitu ya. Jadi memang ada teori di luar sana bahwa William ini adalah salah satu villain dari dunia Green Lantern gitu. Cuman di sini yang masih dipertanyakan adalah bos dari si William ini siapa gitu ya. Dan tadi episode 2 ini kita juga diingetin lagi bahwa si bos dari William ini bakal jadi sesuatu yang penting gitu. Apakah justru Manhunter-nya sendiri yang jadi bosnya atau siapa, kita belum tahu. Tapi yang jelas dia nyimpen sesuatu ya di lahannya dia itu sendiri, di rumahnya itu gitu. Jadi untuk para pasukannya ini memang dia bentuk salah satunya buat ngejagain yang ada di rumahnya itu gitu. Nah, di sini ada satu hint di mana teknologi yang detektor alien ini itu teknologi yang canggih kalau kata si Hal Jordan gitu kan. Terus ada satu scene juga yang kita tahu bahwa para Manhunters ini jago bikin teknologi yang kalau misalnya dia ada di suatu planet itu bakal terkesan teknologinya jauh lebih canggih daripada yang ada di planet tersebut. Dan apakah teknologi yang dimiliki oleh William ini, salah satunya detektor alien itu, adalah hasil kerjasama antara William dengan Manhunter, maksudnya disuplai oleh Manhunter, kita juga belum tahu, tapi itu salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Ngomong-ngomong soal Manhunters, dia disebut pertama kali di series ini oleh satu karakter yang officialnya itu namanya adalah Antaan. Aku nggak tahu cara bacanya gimana, tapi Antaan. Jadi Antaan gitu ya. Nah, di sini ada satu teori yang sangat-sangat paling kenceng tentang sebenarnya siapa si Antaan ini. Dia dimulai juga dengan huruf A. Jadi sebelum series ini rilis, itu sebenarnya udah banyak rumor dan teori tentang sebenarnya siapa sih Antaan itu, gitu kan. Tapi di sini kita akhirnya tahu bahwa alien yang ada di episode 1 yang akhirnya meledak itu ternyata adalah antek dari kelompoknya Antaan ini, gitu ya. Jadi di sini dia itu menculik John Stewart yang mereka bermaksud buat merekrut si John, yang kemudian dikasih misi buat mencari satu orang Manhunter di Rushville. Oke, jadi itu adalah maksud dan tujuan kenapa para pasukannya Antaan ini mereka nyulik si John, gitu kan. Nah, jadi di sini Manhunter itu kurang lebih sama apa yang aku tahu dari komik, gitu kan. Tapi di sini sekali lagi aku nggak pengen justru malah ngasih spoiler. Aku jadi jelasin aja yang udah dikasih tahu di seriesnya, bahwa sebelum Green Lantern itu ada Manhunter. Kita tahu Green Lantern adalah Space Corps, dia polisi luar angkasa. Tapi sebelum itu ada Manhunter yang juga perannya sama gitu. Nah, di sini di series ini itu belum dikasih tahu siapa yang membentuk si Manhunter ini. Jadi si Antaan ini dia bilang mereka muncul entah dari mana gitu ya. Walaupun di komiknya kita udah tahu siapa yang membentuk si Manhunter ini, tapi sekali lagi nggak mau ngasih spoiler, dan apakah kita juga nggak tahu ya apakah mereka bakal keluar sedikit
dari versi komiknya kita juga belum tahu, jadi aku lebih milih untuk bahas dulu apa yang ada di series ini gitu. Jadi kita belum tahu para Manhunter ini ciptaannya siapa gitu kan, dan pada akhirnya mereka malah jadi ekstrim gitu ya. Mereka memusnahkan spesies-spesies dari berbagai planet atas nama justice, atas nama keadilan. Itu yang tadi diomongin sama si Antaan gitu kan. Itu cukup sama juga dari komiknya. Para Manhunter ini udah dimusnahkan oleh Green Lantern itu sendiri. Nah, karena perbuatan Manhunter ini sangat-sangat masif ya, dia ngehancurin, memusnahkan spesies gitu. Jadi para Green Lantern pun notice dan ditugaskan buat mengatasi masalah Manhunter ini. Gitu. Jadi untuk si Manhunter sendiri udah dimusnahkan, kecuali ada satu yang akhirnya si Green Lantern ini, yang kemudian si Hal Jordan percaya bahwa ini adalah sebenarnya Abin Sur. Si Abin Sur ini ditugaskan buat mengeksekusi si Manhunter yang tersisa ini. Gitu. Jadi dia ngebawa si Manhunter ini ke bumi, atau pokoknya dia masih dalam perjalanan luar angkasa gitu kan. Aku ngebayanginnya mereka ada di satu pesawat, si Manhunter sama si Abin Sur ini. Terus entah gimana si Manhunternya ini berhasil buat ngalahin si Abin Sur, terus dia landing di bumi, crash landing di bumi. Itu mungkin aku nggak tahu urut-urutannya gimana, kira-kira nanti urut-urutannya gimana, apakah si Abin Surnya memang mengarah ke bumi, pengen mengeksekusi si Manhunter ini di bumi, karena bumi ini adalah tempat yang antah berantah gitu kan. Di urut-urutannya kayak gimana, aku belum tahu, cuman intinya adalah para pasukannya Antaan ini percaya bahwa ada Manhunter di bumi, dan yang lebih spesifiknya adalah di Rushville itu sendiri. Nah, jadi di sini dia ngejelasin kalau Manhunter ini dia bisa menggandakan diri gitu kan, dan dia juga bisa menyerupai makhluk lain di suatu planet itu gitu. Jadi dia bilang karena Manhunternya ini menyerupai manusia, maka dia juga bisa dilukai dan kemudian bisa dibunuh selayaknya manusia biasa juga. Jadi nggak harus yang kayak punya kekuatan khusus gitu ya. Tapi para Manhunter ini ketika mereka udah menyamar sebagai manusia, maka kayak biologisnya itu menyerupai manusia gitu ya. Nah, tapi di sini pertanyaan utamanya adalah kita bisa percaya nggak sama si Antaan ini gitu, karena kita udah paling nggak tahu bahwa si Antaan ini menghasut si John buat bekerja di belakangnya Hal Jordan gitu kan. Jadi kita nggak tahu seberapa besar kita bisa percaya juga sama kata-katanya si Antaan. Maka dari itu Antaan juga bilang ke John bahwa John dikasih waktu 48 jam untuk nyari si Manhunter ini. Gitu. Jadi akhirnya di sini kita punya kayak semacam deadline. Kita punya semacam waktu mundur, hitungan mundur gitu kan, supaya show-nya, seriesnya juga lebih ada tegangnya, ada countdown-nya gitu kan, 48 jam banget sebelum nanti si Antaan bakal ngancem buat memusnahkan Rushville. Jadi sebenarnya Antaan ini juga lumayan perhatian ya. Gitu, jadi si John Stewart dikasih misi oleh Antaan untuk mencari Manhunter yang bersembunyi di Rushville dalam waktu 48 jam. Nah, ngomong-ngomong soal John Stewart itu sendiri, aku ngerasanya selama 2 episode ini tuh John Stewart-nya kayak baru dia dimanfaatkan gitu sama berbagai pihak ya. Kayak dia cuman sebagai pion yang kayak dioper sana kemari. Aku ngerasanya dalam 2 episode tuh kayak John Stewart-nya kayak gitu, banyak dimanfaatin sama orang lain. Yang pertama adalah oleh Hal Jordan itu sendiri. Dia diutus buat ngambil lanternnya dia di rumahnya di Coast City. Yang lucunya adalah ternyata password dari tempat penyimpanan lanternnya itu Mogo doesn't socialize gitu kan. Jadi memang Mogo itu dia adalah
bukan seorang Green Lantern tapi sebuah Green Lantern, karena dia itu Green Lantern cuman dia bentuknya planet guys. Oke, nah jadi terus ngomong-ngomong soal itu juga ternyata di sini ada penggunaan pocket dimension ya, yang dimana kita tahu bahwa DCU ini entah kenapa James Gunn dan kawan-kawan suka banget yang namanya menggunakan pocket dimension, mulai dari Peacemaker, Superman, sampai di Green Lantern pun dia menggunakan pocket dimension gitu. Apakah ini cuma kayak semacam ciri khas doang, atau pocket dimension ini bakal jadi sesuatu yang kunci dalam DCU, kita mestinya belum tahu gitu kan. Cuman itu salah satu pola yang menarik buat kita perhatiin. Walaupun aku paham juga sih bahwa memang John harus ngambil lanternnya di rumahnya ya, karena baterai dari lanternnya itu udah habis dan segala macam. Jadi aku paham kalau itu memang harus dilakukan, harus diutus Johnnya buat ambil ke rumahnya, karena si Halnya kan dia masih tertahan di Rushville karena masalah hukum gitu kan. Nah tapi itu yang pertama. Terus yang kedua ada Antaan juga, dia yang merekrut si John gitu kan, dia pengen menjadikan John sebagai rekrutan juga buat kerja di belakangnya Hal Jordan gitu. Terus pastinya aku ngerasa Zoe juga entah kenapa dia punya maksud yang gak baik sama John gitu. Jadi ya John ini kayak untuk dalam 2 episode ini John masih kayak dioper kesana kemari gitu. Tapi pada akhirnya, makanya aku suka ketika di akhir dari episode ini dia pada akhirnya sedikit lebih punya kendali atas dirinya sendiri, walaupun itu dimotivasi menurut aku karena dia udah muak banget gitu sama perilakunya Hal Jordan, sama perlakuannya Hal Jordan terhadap John Stewart itu sendiri. Aku rasanya dia udah muak, jadi dia, tapi yang menariknya adalah dia nggak yang kayak langsung meledak-ledak gitu ya. Dia kelihatan dia marah, tapi kita ngerasa dia benar-benar nahan diri banget gitu, karena mungkin ini adalah salah satu disiplin yang dia udah ajarin dari kecil oleh ayahnya. Terus ketika masih dia di militer, terus ya dia selalu diajarin untuk bisa adem, cool. Terus juga pokoknya kalau kayak kata ayahnya kemarin waktu di telepon itu, dia bilang terima aja, semua jalanin aja gitu kan. Kita harus tetap adem, tetap cool gitu. Jadi bukannya dia kayak meledak-ledak marah-marah, dia lebih nyari jalan yang make sense menurut aku gitu kan, dimana memang di sini mereka sama-sama Green Lantern gitu kan. Jadi siapa lagi yang kalau nggak dipercaya selain sesama Green Lantern gitu. Maka dari itu dia pengen mengambil kepercayaannya si Hal Jordan dengan cara ya terbuka gitu, buka-bukaan gitu. Kalau misalnya aku habis diculik, aku habis dikasih tahu kalau misalnya ada Manhunter di Rushville ini, dan bahwa Antaan percaya bahwa Guardians dan kemudian Hal Jordan-nya justru yang ngelindungin si Manhunter ini gitu. Jadi aku juga dikasih waktu 48 jam untuk mencari dan memusnahkan si Manhunter ini. Jadi dia benar-benar terbuka pada akhirnya, dan menurut aku itu adalah salah satu caranya si John buat nge-gain trust atau dapat kepercayaan daripada si Hal Jordan sendiri. Walaupun si Halnya juga masih benar-benar jaga jarak gitu ya. Karena menurut aku di sini sekali lagi ada kayak semacam ketegangan antara Hal Jordan sama Guardians yang bikin karena John Stewart itu dipilih langsung oleh para Guardian gitu kan. Jadi makanya sebenarnya masalahnya Hal ke John itu bukan personal sih kalau aku lihat ya. Cuman dia memang ya karena Guardians-nya itu milih si John, maka dari itu Hal ngerasa bahwa si John ini adalah kaki tangan atau perpanjangan tangan dari para Guardians gitu. Jadi mungkin dia ngerasa harus lebih berhati-hati. Walaupun menurut aku ada masalah yang lebih relate juga, lebih realistis juga, tapi aku bakal bahas setelah ini. Tapi aku membahas sekarang adalah tentang kekuatannya John yang ternyata memang nggak lumrah gitu ya. Kita tahu dia nge-construct burung yang dimana itu adalah makhluk hidup gitu kan. Dan bukan cuman itu, tapi dia
bisa tetap ngejagain si construct itu walaupun jarak jauh, yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika si lanternnya itu udah kehabisan baterai, ya kan. Jadi itu adalah salah satu kekuatan yang nggak lumrah. Yang pertama si antaannya dia notice itu, dan yang kedua adalah Hal juga notice itu, dan dia agak insecure kenapa si muridku lebih jago daripada aku gitu kan. Jadi itu yang gak lumrah. Terus yang kedua, aku juga menarik ketika si Hal itu dia tanya ke John tentang ini sebenarnya burung ini maksudnya apa sih, artinya apa, maknanya apa sih buat kamu gitu kan. Tapi si John di sini dia bilang nggak ada artinya kok, ini cuman ya kamu suruh aku terbang tapi ternyata aku bikin burung gitu. Jadi menurut pengakuannya John di malam itu dia nggak ada artinya gitu. Cuman menurut aku ini juga entah memang nggak ada artinya secara sadar atau ini kayak semacam manifestasi kepribadiannya si John itu sendiri gitu ya. Jadi dia bisa bikin makhluk hidup karena kita tahu dia vegetarian ya kan, dia nggak makan daging dan segala macam. Dia adalah seseorang yang peduli sama makhluk hidup lainnya, dan mungkin ini adalah cara dari seriesnya buat nunjukin kepribadiannya John yang lebih adem, yang lebih halus gitu. Nah di scene terakhir ini aku juga nge-highlight ketika si Hal Jordan-nya nge-charge si lanternnya itu. Dia nge-charge terus dia bacain ya si Green Lantern Oath-nya itu, sumpah Green Lantern-nya dari awal sampai akhir. Tapi di sini kita lihat bahwa ketika dia bacain itu tuh kayak nggak bergairah gitu kan, nggak dari hati gitu loh. Jadi pokoknya asal bunyi aja. Pokoknya gimana caranya ini cuman bisa di charge udah selesai gitu kan. Nah di sini aku kayak kok gitu ya gitu kan. Tapi mungkin penjelasannya lebih simple aja daripada itu gitu kan, bahwa di titik ini di tahun 2016 ini si Hal tuh udah 30 tahun dia berkarir sebagai sebagai Green Lantern gitu kan, dari tahun 86 terus sampai ke tahun 2016 dia udah jadi Green Lantern. Jadi bayangin guys, teman-teman nge-charge HP yang dia harusnya di-charge paling enggak banget 2 hari sekali, dan kayaknya kalau dari episode sebelumnya kita tahu kalau 48 jam itu alien yang kemarin meledak itu dia udah meragukan kekuatan dari si Green Lantern-nya itu. Jadi 48 jam itu udah low baterai si lanternnya itu kan. Jadi setiap 48 jam selama 30 tahun itu dia harus nge-charge terus, harus ngebacain si sumpahnya itu terus. Menurut aku itu udah kayak jadi semacam rutinitas aja gitu. Jadi kayak charge terus the blackest day, the blackest night, bla 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 gitu. Itu udah bukan dari hati lagi, tapi udah jadi sebuah rutinitas aja. Kayak kemarin dia ngejelasin tentang kenapa dia nggak pakai kostum, itu karena kalau misalnya di awal-awal kita masih kerjaan baru, jadi masih jadi anak baru, kita masih semangat pakai si seragamnya dan segala macam. Tapi ketika kita udah di titik ini 30 tahun jadi Green Lantern, kayaknya novelty itu udah berkurang gitu loh ya kan. Dan mungkin aku mau ngebahas sedikit tentang ketika si John-nya itu ada di lemarinya si Hal, dia ambil si kostumnya itu dan dia kelihatan excited banget. Bukan excited sih, lebih kayak mendamba-dambakan waktu dimana dia akhirnya bisa pakai cincinnya, bisa pakai kostumnya gitu kan. Dia benar-benar menunggu-nunggu, dia benar-benar looking forward to the moment dia bakal jadi Green Lantern gitu kan. Dan mungkin ya itulah tadi, mungkin ini memang saatnya Hal pensiun digantikan dengan orang lain gitu kan. Tapi di sisi lain dia kayak merasa terancam sama si anak baru ini, walaupun kayaknya terancam itu kayak serem banget ya, tapi mungkin kata yang lebih tepat adalah post power syndrome kali ya. Kayak dia ngerasa dia sekali lagi 30 tahun berkarir sebagai Green Lantern udahan, tapi ternyata ada satu anak baru, apalagi bukan sekedar anak baru tapi anak didikannya. Tapi kenapa dia kayaknya lebih jago daripada aku
gitu kan. Padahal selama 30 tahun aku satu-satunya Green Lantern yang ada di bumi gitu kan. Bisa-bisanya ada anak baru yang dia lebih oke, lebih jago, gak bisa dibiarin nih gitu kan. Mungkin itu adalah satu ya, post power syndrome itu tadi ya, dia belum bisa, masih harus ada penyesuaian di mana pada akhirnya dia harus digantikan. Dan kita tahu post power syndrome itu adalah ketika orang-orang yang berada di jabatan, ada di kekuasaan, dia pada akhirnya harus pensiun, harus merelakan jabatannya. Mungkin itu adalah salah satu hal yang sulit untuk diterima buat pertama kali di awal-awal gitu kan. Ya jadi mungkin di situ ada sedikit kayak semacam krisis identitas juga buat Hal gitu ya. Jadi aku bukan satu-satunya lagi nih sebagai Green Lantern di bumi gitu kan. Mungkin sharing jabatan itu yang harus Hal Jordan biasakan dulu gitu. Ya di sini mungkin kata yang lebih gampangnya adalah merasa ya terancam gitu kan. Jadi dia justru malah terbang, akhirnya dia pakai kostumnya terus dia terbang ke sebuah planetnya di mana dia ada kayak semacam penjara untuk para alien atau mungkin para penjahat-penjahat kelas alam semesta gitu kan. Salah satunya adalah di situ ada Sinestro dan dia ketemu sama mantan mentornya ya. Di sini tadi aku udah jelasin kalau Sinestro itu menurut yang dibaca sama Sheriff Carey, dia adalah Sinestro ini ngebunuh anggota Guardians terus dikalahkan sama si Hal Jordan gitu ya. Jadi di sini aku jadi keinget sama kata-katanya Antaan atau pertanyaannya Antaan ke John bahwa dia kayak, kamu pernah nggak dihianati gitu kan, pada intinya dihianati oleh orang-orang yang kamu cintai gitu kan. Terus si John bilang pernah ya, dan itu hal yang menarik banget buat kita lihat tentang backstory dari si John ini gimana tentang itu. Tapi di sini salah satunya mungkin apakah ini juga dirasakan sama Hal Jordan ketika dia dikhianati sama Sinestro ya kan, karena Sinestro ini dia adalah mentornya. Kita nggak tahu seberapa dekat mereka, seberapa akrab mereka gitu kan. Tapi yang jelas adalah dia, si Hal Jordan ini dia nggak mau ngebahas apapun tentang masa-masa itu. Itu menarik banget. Maka dari itu aku mikir gitu, apakah hubungan antara si Hal sama Sinestro ini mereka dulunya benar-benar dekat banget, akrab banget gitu kan. Maka dari itu ketika Sinestronya rebel, ya itu adalah salah satu masa-masa yang sulit mungkin ya buat Hal Jordan. Dan mungkin di sini kalau kita ngomongin soal John Stewart juga dan soal mentoring adalah bahwa ya dulunya Hal Jordan ini adalah anak didikan dari Sinestro gitu kan, dan yang mengalahkan Sinestro pada akhirnya adalah Hal Jordan itu sendiri ya. Nah, apakah hubungan itu tuh kemudian mempengaruhi hubungan dia antara Hal sama John gitu loh, dalam arti apakah Hal juga merasa pada titik ini John lebih hebat daripada Hal, dan dia ngerasa suatu hari nanti aku bakal dikalahin sama John. Kita nggak tahu, tapi ini menarik banget hubungan antara Sinestro ke Hal Jordan ke John Stewart. Dan yang menarik pastinya di akhir episode ini adalah tentang respon dari si Sinestro itu ketika Hal Jordan tanya tentang Manhunter. Nah, jawaban dari Sinestro ini adalah bahwa Manhunter ini kalau misalnya memang masih ada, dia bakal jadi ancaman terbesar kedua buat kamu gitu kan. Terus pertanyaannya siapa yang pertamanya gitu. Ternyata dia bilang ya pada intinya John Stewart gitu yang jadi ancaman buat kamu. Nah, di sini kita sekali lagi kita belum tahu gimana dinamika atau hubungan antara si Hal Jordan sama Sinestro. Tapi di sini bisa jadi juga cara Sinestro buat menghasut ya. Jadi banyak tokoh di sini yang menghasut, yang pengen hubungan antara Hal sama John ini makin renggang gitu. Jadi kayaknya itu aja recapan aku. Tentunya bakal masih ada beberapa hal yang aku kelewatan gitu kan dalam pembahasan ini, tapi itu yang aku catat dan bisa aku bahas di akhir ini. Jadi teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen.
Dan sampai jumpa di video Lanterns berikutnya.